Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube Suha Koriro. Kali ini aku mau review 3 buku. Yang pertama adalah buku yang ditulis oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dan buku yang kedua ditulis oleh seorang doktor muda dari beliau juga pengajar di Fakultas Hukum UI juga. Dan buku yang ketiga adalah buku yang ditulis juga oleh para peneliti muda dan calon doktor muda yang memang aktif dalam dunia kepenulisan dan juga riset-riset. Sama juga masih pengajar, masih dosen di FHUI. Jadi ketiganya ini adalah buku yang ditulis oleh dosen-dosenku di Fakultas Hukum UII. Ini judulnya yaitu tentang ilmu negara. Ini cetakan udah hampir 9 kali cetakan. Buku ini udah hampir 9 kali dicetak. Dan emang buku ini tuh, oh aku salah, jadi ini udah cetakan yang ke-10 di tahun 2018. Dan emang buku ini dibuat dengan sangat simpel dan juga mudah untuk dipahami bagi teman-teman yang mau belajar tentang, mulai memahami tentang hukum tata negara atau juga mau memahami tentang ilmu negara. Sebelum kalian belajar hukum tata negara, baiknya belajar tentang ilmu negara dulu. Nah, dari buku ini kalian bisa dapat pengantar-pengantar pengetahuan terkait kenegaraan, pokok-pokok kenegaraan secara umum. Oke, langsung yang pertama ya, kita coba kasih tahu dulu apa aja yang ada di dalam buku ini. Yang pertama di bab 1 tentu aja ada pendahuluan. Pendahuluannya itu mencangkup istilah dan pengertian dari ilmu negara itu sendiri, kayak yang pernah aku sebutin di videoku. Terus yang kedua, dia ngebahas tentang hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik. Jadi apa sih korelasi, kenapa kita harus belajar ilmu negara, dan apa kaitannya antara ilmu negara dengan ilmu politik, apa kesamaannya dan lain-lainnya kayak gitu. Dan yang ketiga, hubungan antara ilmu negara dengan ilmu tata negara, dan ada definisi tentang negara. Jadi emang cocok banget kan buat pengantar teman-teman yang baru mau belajar terkait ilmu negara atau untuk dasar-dasar pokok-pokok kenegaraan gitu deh, pokok-pokok hukum negara. Ribet banget sih aku ngomongnya, maafkan. Oke, next. Di bab 2 ini isinya tentang unsur-unsur negara. Jadi unsur terbentuknya suatu negara itu harus ada 4 unsur. Ada apa aja, nah semua diterangin dan kalian bisa baca di buku ini. Nggak mungkin kalau aku jelasin dong. Nah, terus yang ketiga ada teori asal mula negara. Terus di bab 4 itu ada tujuan dan fungsi negara. Jadi tujuan negara dibentuk itu untuk apa, terus fungsi negara itu sebagai apa buat rakyatnya. Dan di bab kelima itu ada tipe-tipe negara, mulai dari tipe negara Timur, Yunani, tipe negara Romawi, tipe negara abad pertengahan, dan tipe negara hukum. Serta di bab ke-6 ada kekuasaan dan legitimasi, yang mana kita akan mulai diberitahu atau mulai membahas tentang definisi kekuasaan itu apa, kemudian legitimasi kekuasaan itu seperti apa, dan pandangan ahli tentang kekuasaan dan legitimasi itu bagaimana, kayak gitu. Oke, di bab ke-7 itu ada yang berkaitan dengan teori konstitusi. Sebenarnya ada ilmu sendiri, ada bidang hukum, ada mata kuliah sendiri yang membahas tentang konstitusi. Ada yang namanya hukum konstitusi. Tapi ini cocok banget buat pengantar supaya sebelum masuk ke dalam mata kuliah tersebut kita udah bisa paham tentang apa itu konstitusi. Oke, yang pertama dibahas tentang sejarah pertumbuhan konstitusi dulu. Terus kemudian pengertian definisi konstitusi. Ya iyalah, kita harus tahu dulu dong, sebelum kita mempelajari sesuatu kita harus tahu dulu tentang definisinya. Dan yang ketiga adalah terkait materi muatan konstitusi. Apa aja sih konstitusi itu isinya, sebenarnya harus memuat apa aja sih? Bisa nggak sih muat aturan-aturan yang bersifat teknis atau apa gitu? Nah, itu nanti dibahas kayak gitu. Dan juga ada supremasi konstitusi, ada kedudukan fungsi dan tujuan konstitusi. Dan di bab ke-8 ada membahas tentang teori kedaulatan. Kenapa kedaulatan itu perlu untuk dibahas dalam ilmu negara? Oh ya jelas, karena negara harus berdaulat dong untuk bisa melaksanakan tujuan dan fungsinya, untuk bisa mencapai tujuannya dan melaksanakan fungsinya sebagai negara. Oke,
Di dalam teori kedaulatan ini ada istilah dan pengertian kedaulatan, ada hakikat kedaulatan, dan ada macam-macam kedaulatan. Kemudian di bab 9 ada teori demokrasi. Demokrasi ini penting banget juga nggak sih? Karena Indonesia juga menganut sistem demokrasi, dan hampir di beberapa negara umumnya juga menganut sistem demokrasi. Ada mulai sejarah perkembangan demokrasi, terus ada beberapa konsep demokrasi yang bisa kita ketahuin, terus ada juga model-model demokrasi, dan ternyata demokrasi nggak cuma ada satu model tapi ada banyak. Terus yang kedua adalah nilai-nilai yang harus ada di dalam suatu demokrasi, dan pandangan Islam bagaimana tentang demokrasi. Dan yang bab terakhir, bab 10, itu ada bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Oke teman-teman, jadi bentuk negara tuh mungkin ada dua, bukan mungkin sih, bentuk negara ada dua yang lazimnya diketahui ya. Ada bentuk negara kesatuan, ada bentuk negara federal. Sistem pemerintahan juga begitu, ada sistem pemerintahan presidensial, ada sistem pemerintahan parlementer, kayak gitu. Nah, untuk lebih lanjut kalian bisa baca buku ini langsung gitu. Jangan lupa untuk diserapi, dipahami bagaimana supaya bisa bermanfaat. Nah, di akhir aku mau ngasih tahu dulu tentang siapa penulis dari bukunya, kayak gitu, supaya juga nggak sembarangan rekomendasi buku gitu. Oke. Dr. Nikmatul Huda SHM Hum itu lahir di Blitar, Jawa Timur 2 Februari 1964. Menyelesaikan studi S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan S2-nya Magister Hukumnya di Universitas Pajajaran. Menyelesaikan gelar doktor, program doktornya di Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, dan mengawali karir sebagai staf pengajar tetap di Fakultas Hukum UII sejak tahun 1990. Aduh, kebayang nggak? Udah lama banget beliau ngajar. Dan prestasi yang pernah diraih adalah dosen teladan 1 tingkat Universitas Islam Indonesia tahun 99, kemudian dosen teladan 1 tingkat Kopertis wilayah 5 Provinsi DIY, terus ada juara 1 dosen tetap produktif dan karya ilmiah di lingkungan UII, kemudian dosen teladan dan dosen produktif, juara 1 lomba karya tulis dalam rangka 5 tahun Mahkamah Konstitusi. Banyak banget deh profil tentang beliau nih. Jadi teman-teman bisa cus aja langsung beli bukunya di Raja Wali Pers. Buku yang kedua ini ditulis oleh seorang dokter muda gitu, ya ampun, masih muda udah dapat gelar dokter gitu ya. Emang beliau keren. Oke, bukunya judulnya adalah Kebijakan Reformasi Peradilan. Kalau buku yang pertama itu ngebahas tentang dasar-dasar ilmu hukum, masih dasar pengetahuan dasarnya hukum kayak ilmu negara gitu kan. Buku yang ini ngebahasnya tentang peradilan. Jadi sebenarnya ini adalah esensi dari gagasan untuk diadakannya reformasi peradilan itu sendiri. Ini penerbitnya FHUI Press FHUI Press bener. Terus dicetak tahun 2019, dan yang menarik ada testimoni di belakangnya. Ini kayaknya nggak bakal kelihatan deh, nggak kelihatan banget kan? Oke, aku bacain aja. Testimoni yang pertama itu dari Zainal Arifin Muchtar. Mungkin kalian udah gak asing lagi kali ya sama Zainal Arifin Muchtar. Itu tuh beliau aktif di Pukat UGM, terus juga merupakan dosen di Fakultas Hukum UGM, kayak gitu. Nah, Dr. Zainal Arifin Muchtar ini adalah pembimbing disertasi yang akhirnya dijadikan buku. Terus, oh iya, testimoninya gini. Testimoni gak sih, bener kan? Buku yang Anda sedang pegang dan baca ini memberikan perspektif baru dari buku yang pernah ditulis oleh Benika Harman maupun Andi Muhammad Asrum. Salah satu yang menyenangkan dari buku ini adalah dituliskan oleh anak muda, semacam menjadi penanda optimisme saya bahwa masih banyak anak muda yang memiliki ketertarikan dalam pengolahan ilmu di tema kekuasaan kehakiman. Tema yang berbicara dan berbincang tentang doktrin kedaulatan Tuhan di muka bumi. Paham dong? Jadi kan hakim itu adalah pemegang daulat Tuhan di muka bumi, karena di tangan hakim bisa merenggut nyawa orang lain, bisa menentukan nasib orang lain gitu tentunya. Nah, testimoni yang kedua kayaknya udah famous banget, gak perlu dikenalin, dari Profesor Dr. Mahfud MD. Nah, Prof. Mahfud itu
bicara gini, pada era 99 sampai tahun 2002, reformasi peradilan menjadi salah satu agenda strategis di fase transisi. Langkah ini kemudian disusul dengan beberapa kebijakan, diantaranya perubahan Undang-Undang Dasar, pembentukan lembaga baru dengan berbagai undang-undang baru. Apakah langkah itu berhasil? Mungkin memang belum. Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi. Idul Rizhan membedah itu melalui buku ini dengan cukup komprehensif. Bagaimana konsep, tantangan, serta ke arah mana kita melangkah diuraikan dengan baik oleh Idul. Buku ini sangat layak dibaca oleh akademisi, praktisi, maupun pembentuk politik hukum nasional. Guru Besar Mahfud MD, Guru Besar Fakultas Hukum UII, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2008-2013. Selanjutnya dari mantan Ketua Komisi Yudisial, Bapak Suparman Marzuki. Ini juga udah famous banget ya. Testimoninya gini, studi akademik tentang kekuasaan kehakiman pasca Orde Baru menjadi salah satu kajian yang intens dilakukan oleh para peminat hukum tata negara. Buku karya Idul Rizhan menjadi salah satu karya kritis terhadap reformasi peradilan, sekaligus memberikan perspektif perubahan yang diperlukan. Kehadiran buku ini melengkapi buku serupa yang telah terbit sebelumnya. Semoga kelak akan disusul oleh buku-buku para akademisi lainnya. Amin. Dan yang terakhir dari Profesor Dr. Nikmatul Huda, Guru Besar Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum UII. Saya mengenal saudara Idul Rizhan sebagai sosok anak muda yang sangat produktif menulis. Buku yang dituliskan ini sangat menarik untuk dibaca dan dia dalami analisisnya. Idul Rizhan mengkritisi kebijakan satu atap yang ternyata bukan yang membawa arah kekuasaan kehakiman semakin kukuh berdiri, tetapi melahirkan kekhawatiran baru akibat dominannya kedudukan Ketua Mahkamah Agung dalam mengendalikan gerbong Mahkamah Agung itu sendiri. Jadi dari testimoninya aja ini emang worth it untuk dibeli kan, untuk dibaca. Apalagi buat teman-teman yang mau fokus di bidang kekuasaan kehakiman. Aku rasa ini menjadi salah satu buku yang harus masuk dalam daftar list bacaannya. Oke, untuk kenapa kerudungku gini banget sih? Ini by the way susah banget loh untuk dibenerin ya. Aku kalau pakai kerudung gak suka ribet-ribet soalnya. Oke. Untuk isinya sendiri, pertama itu ada kata pengantar tentang rekonstruksi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kenapa kekuasaan kehakiman itu harus ditata ulang? Apa yang salah sebenarnya dengan dengan kekuasaan kehakiman saat ini? Itu diberikan oleh Profesor Dr. Nikmatul Huda. Dan kata pengantar yang kedua adalah tentang politik, hakim, dan pemilihan hakim. Politik, hakim, dan pemilihan hakim yang ditulis oleh Zainal Arifin Mokhtar. Nah, lanjut ke dalam daftar isi. Jadi di dalamnya itu ada bab pendahuluan, bab 1 tentu saja, yaitu isinya tentang latar belakang, tujuan riset, definisi operasional, dan batasan kajian. Kemudian di bab 2 itu membahas tentang basis konseptual reformasi peradilan, mengenai tentang reformasi peradilan, tentang pengelolaan jabatan hakim di Indonesia. Terus ada komisi negara independen, ada komisi yudisial di berbagai negara. Ini bisa menambah pengetahuan kita ya kalau kita mau komparasi terkait komisi yudisial yang ada di berbagai negara. Di buku ini disebutkan. Terus kemudian ada politik hukum. Dan bab ketiga itu isinya tentang konstitusi dan jaminan independensi peradilan. Kenapa sih peradilan harus independen? Ya tentu saja dong. Kalau peradilan gak independen, bagaimana bisa membuat suatu putusan yang adil kayak gitu ya kan? Yang seadil-adilnya. Oke. Selanjutnya di dalam konstitusi dan jaminan independensi peradilan itu ada teori tentang pembatasan kekuasaan, ada teori independensi dan akuntabilitas peradilan, ada teori dan metode penafsiran konstitusi, dan di bab keempat itu ada kebijakan reformasi peradilan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana isinya itu tentang gagasan reformasi peradilan dalam 133 dalam perubahan UUD 45. Jadi
ada jaminan independensi peradilan, ada pembaharuan MA, pelembagaan KY, pelembagaan MK, dan analisis terhadap gagasan reformasi peradilan. Pelaksanaan kebijakan reformasi peradilan, ada upaya legislasi pemerintah, upaya kebijakan presiden, dan faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan kebijakan reformasi peradilan itu sendiri, serta agenda pembaharuan kebijakan reformasi peradilan. Ini kayaknya ini adalah core of the core, inti dari buku ini ada di bab 4 ya, kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau fokus di bidang kekuasaan kehakiman, kalian bisa gunakan buku ini. Ada buku buat teman-teman yang suka dengan partai politik, pembahasan tentang partai politik, tentang pemilu, tentang sistem pemerintahan juga ada kaitannya. Jadi, tapi ini lebih condong ke pemilu dan partai politik sih. Ini judulnya Presidential Threshold. Nah, membahas tentang sejarah, konsep, dan ambang batas persyaratan pencalonan dan tata hukum di Indonesia. Kayaknya masih sedikit buku yang ngebahas tentang Presidential Threshold, karena isu Presidential Threshold juga belum lama ini masih booming gitu. Maksudnya belum jadi pokok kajian yang udah lama, tapi masih cukup hangat untuk dibahas. Jadi, dan buku ini menghadirkan pembahasan dengan sangat komprehensif. Oke, langsung di awal ya. Di awal itu di bab 1 tentu ada isinya pendahuluan, kemudian bab 2 ada demokrasi dan pemilu. Nah ya kan, buat teman-teman yang mau tahu tentang demokrasi dan pemilu, demokrasi, pengertian, prinsip, sejarah dan perkembangannya, terus ada korelasi demokrasi dengan pemilu, terus ada pemilu, pengertian pemilu, asas, definisi dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, kemudian ada electoral, parliamentary dan presidensial. Dan kelima adalah urgensi dari presidensial threshold dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Jadi membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia seperti apa, multipartai dan instabilitas presidensialisme di Indonesia, kemudian faktor non multipartainya, kemudian ada relevansi penerapan presidensial threshold dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan ada pengaturan presidensial threshold dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta gagasan pembaruan tata hukum di Indonesia. Itu aja teman-teman ya untuk referensi 3 buku ini. Mungkin nanti aku akan bikin referensi buku-buku lainnya, cuma nanti kali ya, soalnya banyak kan buku-buku itu di Jogja, sementara aku sekarang masih di Bekasi dan belum diambil karena pandemi COVID-19 ini. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.